Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wali Zakir Doalbes dengan NIM 210951029 dari AB28, kelompok 25 Praktikum Sistem Digital. Nah, baiklah, pada tugas pendahuluan 2 ini, kelompok 25 memilih kondisi di mana pada percobaan 2 ini kelompok 5 memilih kondisi 3 yang mana narasinya ialah buatlah rangkaian T flip-flop seperti pada gambar. Deh pada percobaan dengan ketentuan input B0 sama dengan 1, B0-nya sama dengan 1, B1 sama dengan 0, dan B2 itu bernilai don't care. Nah, maksudnya tidak dipedulikan. Maksudnya don't care. Baiklah, eh, untuk eh, untuk dari tape flip-flop sendiri itu, tape flip-flop itu merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggabungkan JK flip-flop. Maksudnya inputan dari JK flip-flop itu untuk J dan K-nya itu digabungkan dari T. Yang kedua inputannya itu dimukul menjadi satu. Jika input, untuk mungkin bisa udahan teman-teman garis bawahi untuk pengertian dari T flip-flop ini. Pada T flip-flop, jika input T-nya aktif dan dipengaruhi oleh clock, maka outputnya akan berubah. Namun, jika T-nya tidak aktif, walaupun dipengaruhi oleh clock, maka outputnya tidak akan berubah. Baiklah, sebelumnya ada beberapa syarat lagi untuk T flip-flop ini. Untuk T flip-flop ini juga memiliki pokoknya harus memiliki kondisi awal. Maksudnya tidak bisa, ya pokoknya harus memiliki kondisi awal dulu. Maksudnya key-nya sama dengan 0 atau key-nya sama kasih key sama dengan 1 dan atau sebagainya. Pokoknya harus memiliki kondisi awal dulu. Baiklah, mungkin langsung saja kita cobakan saja. Kita jalankan dulu rangkaiannya. Nah, untuk di sini tuh mungkin di IC yang kita pakai dijelaskan sedikit dulu. Ada inputan JK yang mana pada T flip-flop ini kita gabungkan saja. Seperti di sini digabungkan inputan J dan K-nya jadi T saja. Yang mana terhubung KPCC yang itu artinya bakal bernilai satu. Berarti T yang kita dapat di sini itu bakal bernilai satu. Terus satu. Dan D dan J dan K-nya ketika T-nya bernilai satu otomatis juga bernilai satu. Ini karena kan T flip-flop itu merupakan gabungan dari inputan J dan K pada JK flip-flop. Nah, di sini juga ada S yang berfungsi untuk mengset output, memberikan keadaan output dalam kondisi set, dan R yang membuat output menjadi kondisi reset. Nah, kondisi reset di mana Q-nya sama dengan 0 dan Q sama dengan satu. Ketika set itu Q-nya bernilai satu dan Q-nya bernilai 0. Baiklah, mungkin kita matikan dulu untuk S dan R-nya. Nah, di sini karena kita bernilai satu sesuai dengan pengertiannya tadi, mungkin yang udah Uni dan teman-teman garis bawah tadi, ketika inputan T-nya aktif dan dipengaruhi oleh clock, maka outputnya akan berubah. Nah, namun ketika T-nya tidak aktif, walaupun dipengaruhi oleh clock, maka outputnya tidak akan berubah. Mungkin di sini karena T-nya sudah aktif, dilihat dari J dan K-nya bernilai satu-satu aktif, maka kita trigger lagi clock-nya. Mungkin sebelum itu, untuk clock sini kan ada tanda inverternya, ada bulatan ini. Berarti clock yang kita gunakan di sini bernilai Valtem, di mana dari atas ke bawah. Yang mana clock itu bakal, eh, pokoknya outputnya bakal berubah ketika clocknya tuh bernilai 0. Mungkin di sini bisa kita lihat langsung dari Valtem atas ke bawah. Ketika kita tukar, hop, maka Q dan output Q dan Q-nya bakal langsung berubah. Lagi, kita coba lagi. Nah, pokoknya selalu ketika Valtem itu, ketika clocknya bernilai 0, maka baru outputnya bakal berubah. Nah, eh, mungkin bisa udah dan teman-teman lihat. Nah, lalu mungkin eh, bagaimana kalau T-nya tidak kalau T-nya tuh kita kasih nol ketika kondisi kedua tadi, di mana walaupun ketika T-nya bernilai nol atau tidak aktif, walaupun dipengaruhi oleh ground, walaupun dipengaruhi oleh clock, maka outputnya tidak akan berubah.
Maaf, kita kasih ground di sini, di mana eh, untuk ininya kita hubungkan ke ground. Baiklah, maka sudah didapati J dan K-nya itu bernilai nol, otomatis T-nya juga bernilai nol. Nah, ketika kita mainkan saklarnya, tidak ada perubahan, sama seperti prinsip kerja T flip-flop tadi. Nah, mungkin kita kembalikan lagi kepada kondisi semula, di mana T-nya itu kita beri nilai satu, kita hidupkan lagi, lalu kita ulang lagi karena tadi dia merupakan kondisi fall time, dari atas ke bawah, hop, nah, kembali bertukar. Lah, mungkin sedikit lagi untuk sama seperti sebelum-sebelumnya, pada VCC ini dia yang memberikan nilai satu atau inputan satu. Namun ketika kita hubungkan ke ground, di mana J dan K itu bakal bernilai nol sesuai dengan sifat ground sendiri. Begitu juga dengan saklar yang pada S dan R ini, dia bakal bernilai satu ketika dia mendapatkan arus dari VCC 5 volt ini, dan bakal mengeluarkan inputan nol ketika dia terhubung dengan ground. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.